hati itu dinamakan kolbun dalam bahasa Arab. Nah ini kan kita harus paham. Karena banyak di antara kita tidak mengerti kenapa hati itu dalam bahasa Arab disebut dengan kolbun. Kolbun itu artinya adalah hati. Ya, beda dengan kolbun itu adalah hati. Maka hati itu dinamakan dalam bahasa Arab itu dengan kata kolbun. Maka Syekh Shalih Al-Munajjid beliau menyampaikan di dalam silsilatu amalil qulub, dinamakan hati itu dalam bahasa Arab kolbun li sur'ati inqilabiha, karena cepatnya hati itu berubah-ubah, berputar-putar, dan hati itu cepat terpengaruh. Makanya dinamakan hati pada kehidupan manusia itu dinamakan dengan kolbun, karena cepatnya berputar-putar dan cepatnya dia terpengaruh. Makanya kalau kita menjumpai ada potongan-potongan kertas, kita letakkan di depan kipas angin, lalu potongan kertas itu terbang kemana-mana, berputar-putar sesuai dengan arahan angin yang menerbangkan dia kemana-mana, maka itu disebut dengan kolbun. Dia berbolak-balik karena gerakan angin yang menerpa dan menimpa dan mengenai kepada kertas-kertas itu. Makanya kita jumpaikan betul, kalau kita merenungkan bahwasanya hati kita ini paling cepat terpengaruh. Berapa banyak orang yang berpikir pagi A, tetapi ketika siang sudah berpikir B. Berapa banyak di antara kita yang berpikir C ketika di waktu siang, tetapi di waktu malam kita sudah berpikir D. Kenapa cepat berubah-ubah? Karena memang begitulah hati manusia. Sehingga kemudian dinamakan hati itu kolbun karena cepatnya berubah-ubah dalam kehidupan kita. Makanya orang yang hari ini beriman, kalau kita kaitkan lebih jauh, orang yang hari ini beriman belum tentu dia akan beriman di hari esok. Orang yang besok beriman belum tentu di tahun depan dia akan beriman. Berapa banyak orang yang hari ini beriman tetapi naudzubillahi min dzalik, beberapa tahun kemudian dia menjadi murtad setelah dia beriman kepada Allah dan dia meyakini Allah. Ada orang yang mereka itu sudah mendapati Allah tetapi karena kecewa, karena perlakuan orang, mungkin karena kekecewaan dia kepada peristiwa yang menimpa dirinya, maka dia mendapatkan sesuatu, maka dia akhirnya menjadi murtad dari agama Allah. Itulah hati cepat berubah-ubah. Ya. Makanya Masya Allah inilah yang menjadikan kita memahami kenapa dinamakan hati karena cepat berubah-ubah. Saya punya sebuah kisah nyata ya tentang masalah bagaimana hati itu cepat berubah-ubah. Pada satu waktu saya ini pernah dijemput sama seseorang yang beliau itu memiliki sebuah perusahaan. Ketika beliau menjadi presidirnya, menjadi direkturnya, beliau ternyata menyempatkan diri untuk menjemput saya secara langsung. Dalam perjalanan, beliau menyempatkan ngobrol panjang dengan saya sepanjang perjalanan sebelum sampai pada kantornya beliau, di mana itu saya akan mengajar. Nah, yang beliau ceritakan adalah bagaimana lika-liku serta perjuangan yang beliau lakukan ketika beliau itu berbisnis sampai akhirnya bisnisnya itu menjadi besar. Dari asalnya tukang gorengan, pernah jual es kelapa muda, lalu berlanjut sampai akhirnya menjadi sukses. Ketika dalam perjalanan itu saya sampai ke kantor, pulang pun diantar lagi oleh beliau. Dan ternyata dalam perjalanan pulang itu saya langsung mikir, wah, Masya Allah ya, saya harus menjadi pebisnis. Padahal pikiran itu tidak pernah saya miliki dari waktu pagi atau sebelum-sebelumnya jarang saya miliki untuk menjadi pebisnis. Tapi ketika saya ngobrol langsung kemudian saya, wah ini kelihatannya cocok menjadi pebisnis. Nah itulah untuk menggambarkan betapa cepatnya hati kita terpengaruh, betapa cepatnya hati kita untuk berubah-ubah. Dan betul-betul inilah yang menjadikan kita paham kenapa hati di dalam bahasa Arab disebut dengan kolbun, li sur'ati inqilabiha, karena cepatnya dia berubah-ubah. Makanya kalau kita menjumpai wanita, wanita itu dikatakan wanita dengan salah satu sikap dan karakteristik unik yang melekat pada diri mereka. Salah satu karakteristik unik pada diri wanita itu apa? Li sur'ati inqilabiha. Perempuan itu merupakan makhluk yang paling cepat berubah. Pagi begini, siang begini, kemudian sore begini. Nah itulah merupakan salah satu karakteristik unik yang melekat pada diri wanita. Dan disitulah kita paham kenapa dinamakan hati dalam bahasa Arab itu adalah kolbun. Yang kedua, ketika hati itu berbolak-balik bagi mereka yang memahami ini, disinilah dia akan membutuhkan poin yang kedua. Kalau hati kita cepat berbolak-balik, maka titipkanlah hati kita kepada Allah, zat yang sebaik-baik ketika diberikan titipan. Alladzi la yudayyi'u wada'iha.
yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan itu Allah. Allah itu mensifati dirinya dengan sifat kalau dititipi tidak pernah menyia-nyiakan titipan. Makanya kalau kita menitipkan harta kepada Allah pada jalannya, ketika kita membelanjakan harta itu tidak pernah sia-sia, justru bertambah dan bertambah sesuai dengan apa yang kita titipkan. Dan justru menitipkan kepada Allah itu Allah akan menerima dengan kedua tangannya, dan kedua tangannya Allah adalah kanan, dan Allah akan menyuburkan apa yang kita titipkan kepadanya. Sama sebagaimana harta, ketika kita menitipkan kepada Allah itu tidak pernah sia-sia, dan harta itu kita akan jumpai dalam bentuk yang jauh lebih besar daripada apa yang kita titipkan, karena Allah membalas dengan yang lebih besar. Sama kondisi hati ketika kita menyadari berbolak-balik, maka pastikan bahwasanya hati kita ini harus kita titipkan kepada Allah. Makanya doa yang paling sering diminta oleh Nabi adalah doa meminta ketetapan hati supaya beliau diberikan istiqomah. Sampai kemudian Ummu Salamah bertanya sama beliau, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa sering dengan doa ini?" Perhatikan jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahwasanya beliau mengatakan, "Inna quluba bani adama isbi'aini min asabi'ir rahman yusarrifuhu haitsu yasha." Sesungguhnya hati anak manusia itu, wahai Ummu Salamah, berada di antara jari jemarinya Ar-Rahman. Dan saya meminta supaya hati saya diberikan pada ketetapan dan ketaatan ketika Allah membolak-balikkan hatiku. Berarti disinilah kita paham kalau antum, saya, dan semuanya kita mengetahui bahwasanya hati kita ini berubah-ubah, cepat terpengaruh. Maka titipkanlah hati kita kepada zat yang tidak pernah menyia-nyia titipan. Menyia-nyiakan titipan itu adalah kepada Allah. Supaya ketika hati kita yang berputar-putar, berbolak-balik di antara jari jemarinya Allah, maka ditetapkan hati kita di dalam ketaatan dan ditetapkan hati kita di atas petunjuk dan taufik yang Allah berikan pada hati kita. Dan itulah yang kita harapkan. Sama pula ini ketika kita memiliki suami istri, ini salah satu hal yang penting juga. Memiliki suami atau memiliki istri pasangan hidup, maka pastikan bahwasanya walaupun kita sudah menikah dengan dia, bukan berarti ketika kita menikah dengan dia itu bukan berarti bahwasanya kita mampu mengendalikan hatinya. Seorang istri tidak mampu mengendalikan hatinya suami sebagaimana seorang suami tidak mampu mengendalikan hati istrinya. Maka seorang suami ketika dia tahu bahwasanya dia telah menghalalkan seorang wanita dan itu termasuk salah satu perkara yang berat, salah satu perkara yang sulit pada kehidupan ini, ketika dia harus apabila dalam berkeluarga, maka salah satu yang harus dilakukan itu adalah bagaimana dia meminta kepada pemilik hatinya kalau ada masalah dengan pasangan hidupnya. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika kita mendekat kepada pemilik hatinya, maka Allah yang akan mengendalikan hati itu sesuai dengan apa yang kita minta kepadanya. Ini salah satu hal yang cukup lumayan penting. Jadi kalau kita kemudian mengetahui bahwasanya hati itu di antara jari jemarinya Allah, hati itu cepat berbolak-balik, kan kita khawatir ya dengan hati suami kita, dengan hati istri kita, dengan hati anak kita. Maka titipkanlah kepada Allah sebagaimana kita menitipkan hati kita kepada Allah. Maaf ya, kita saja tidak mampu mengendalikan hati kita kan. Kita aja tidak mampu, kita ini terlalu lemah untuk mengendalikan hati kita kan. Makanya sampai hati kita saja berada di antar jari jemarinya Allah, sampai urusan ketawa, sampai urusan menangis. Bukankah Allah menyampaikan dalam surat An-Najm annahu huwa adhaka wa abka? Bukankah Allah yang menjadikan kamu ketawa dan menangis? Berarti sesungguhnya urusan hati kita itu betul-betul di antara jari jemarinya Allah. Kalau hati kita sendiri aja kita titipkan kepada Allah, maka sama. Ketika kita memiliki keluarga pada pasangan hidup kita, maka pastikan satu, kamu tidak bisa menguasai hatinya, kamu aja tidak menguasai hatimu kok. Yang kedua, titipkanlah hatinya orang yang kita cintai kepada Allah. Sehingga ketika ada satu masalah, satu problem yang hadir, maka ketika kita mendapatkan akses kita susah dekat kepada orang yang kita cintai ketika lagi ada masalah, maka mendekatlah kepada Allah yang memiliki hatinya, supaya Allah yang akan membolak-balikkan hati orang yang sedang bermasalah dengan kita sesuai dengan apa yang kita minta kepada Allah. Dan itu yang akan menjadikan kita tenang. Makanya sama pula ketika kita menjumpai ada seorang anak, ketika kondisi hatinya susah untuk dikendalikan,
bapaknya menyuruh begini, ibunya menyuruh begini, tetapi hati sang anak malah justru menolak keras dari apa yang disampaikan oleh bapaknya, menolak keras dari apa yang disampaikan oleh ibunya, maka tidak ada hal yang paling baik kecuali adalah mendekatlah kepada pemilik hati sang anak. Dan pemilik hati sang anak itu adalah Allah. Dan ketika kita mendekat kepada pemilik hatinya sang anak, mintalah kepada Allah supaya kita diberikan kebaikan pada hati anak kita, ketika kita tidak pernah bosan untuk meminta kebaikan kepada pemilik hati anak kita, yaitu adalah Allah. Dan itu penting itu dalam masalah berkeluarga dan di dalam masalah kita bersama pasangan kita. Makanya kalau kita boleh runut agak luas, makanya kita sampai tahu kan kalau kita nikah itu, ketika seorang laki-laki habis menikah, mengucapkan ijab qabul, maka sunahnya adalah mendatangi wanita yang telah dia halalkan, lalu mengecup keningnya. Setelah dikecup keningnya, maka kemudian disunahkan bukan hanya ngecup keningnya saja, tapi berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaiha. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaiha. Ya Allah, aku meminta kebaikan dari wanita ini dan kebaikan yang Engkau anugerahkan kepadanya, dan aku berlindung dari keburukan wanita ini dan keburukan yang Engkau anugerahkan kepadanya. Sebenarnya dari sunnah itu kita sudah diajarin oleh sunnah. Semenjak pertama kali kita nikah, pastikan bahwasanya kita dan pasangan kita tidak akan pernah mampu kita saling membimbing dan saling menguasai dalam kebaikan kecuali karena pertolongan Allah. Ketika kita menyadari bahwasanya hati kita dan hatinya dia itu berada di antara jari jemarinya Allah. Makanya salah satu perkara yang sering disampaikan oleh para ulama, kalau ada masalah, kalau ada problem yang hadir pada kehidupan kita, sampai para ulama mengarahkan kita, sampai para ulama itu menunjukkan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, memperbaiki kualitas kita di hadapan Allah, maka Allah yang akan memperbaiki kualitas apa yang ada di sekitar kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang kita harus pahami adalah sesungguhnya hati ketika itu miliknya Allah dan berbolak-balik cepat terpengaruh. Siapapun yang mampu menjaga amalan hatinya, maka itulah yang berpotensi besar untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kampung akhiratnya. Dan siapapun yang selalu lalai untuk mengontrol hatinya, lalu mengkondisikan bagaimana kesehatan hatinya, itulah yang sejatinya akan mendapatkan banyak kerugian dan banyak penyesalan dalam kehidupan kelak.